Jadi saya jadi topik 1. Siapa yang topik 2? 5. Topik 3. 3 saya. Topik 4. 5. Oh, berdua ya. Rendra sama Asri 2 topik kan. Jadi yang dibahas itu nanti sama kelompok lain Tentang tentang apa? tentang materi topik yang sudah kita bagi-bagi tadi toh. Karena kan kita ahli kelompok apa? Kelompok asal. Asal. Oke, terus begitu tuh. Iya. Menjelaskan kembali apa yang ini. Nanti pengaturannya itu bebas kita satu orang di depan, yang lain menyimak di depan atau lingkaran satu lingkaran. Sekarang saya Ya begini tuh. Ini Ini saja. Iya, pengaturannya pengasal. Boleh lah. Oh, udah kita pakai moderator. Seharusnya sih kalau Jigsal tidak. Ya udah moderator sebagai penunjuk untuk maju misalnya kelompok ahli maju gitu. Biasanya gitu kan Jigsal. Tidak moderator. Dirasa tidak perlu sampai. Oke, berarti kita review kembali apa itu pendekatan Jigsal, berarti Jigsal. Ada moderatornya. Kasih teman-teman ya, kita sudah berkumpul untuk kelompok ahli materi apa? Pembelajaran daring. Baik, untuk pembelajaran daring ada berapa poin yang akan kita diskusikan? Ada 4. Dan yang pertama itu kan kita bahas tentang apa itu pembelajaran daring. Yang kedua kita mengetahui kelebihan dari pembelajaran daring dan bagaimana penerapan pembelajaran daring dan apa yang perlu dipersiapkan nanti. Dan bagaimana pendidik itu menanggulangi permasalahan pembelajaran daring. Ada 4 poin. Jadi kita mulai dari yang pertama mungkin. Iya, apa itu pembelajaran daring? Iya, ini kalau dari para ahli, menurut referensi yang saya baca, menurut Syarifuddin ini pembelajaran daring adalah bentuk pembelajaran yang mampu menjadikan siswa mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Jadi seperti ini, siswa diberikan satu ruang khusus untuk bisa mengakses pembelajaran dari untuk dimanapun dan pada waktu kapanpun mereka dapat mengakses pembelajaran tersebut. Menurut saya itu pembelajaran daring. Ya, kalau saya simpel saja, daring berarti dalam jaringan kita melakukan pembelajaran lewat platform online. Iya betul. Dari pendapat para ahli dan macam. Kalau dari mana bagaimana? Saya juga dari ada beberapa pendapat ahli yang saya buat ini. Ada dari Sobran, ada Sofian, mungkin agak banyak, tapi yang saya dapat simpulkan dari beberapa para ahli ini bahwa pembelajaran daring itu adalah proses pembelajaran secara online di mana itu siswa dan gurunya itu berinteraksi dan mengakses materi pelajaran itu melalui platform di internet dan tanpa perlu tatap muka secara langsung seperti itu. Iya, berarti tetap mukanya lewat ini toh, Hanya lewat alat saja seperti online. Iya. Kayak gitu. Intinya tidak ada tetap muka langsung. Iya, intinya gitu. Secara online artinya kan hanya dalam jaringan begitu toh, dalam internet saja secara online ya. Baik tugas-tugasnya, apanya semua lewat online. Iya. Oke, selanjutnya di poin Poin kedua Kelebihan dari pembelajaran daring. Silakan. Oke, yang pertama itu tentunya lebih fleksibel, Iya. tidak harus bangun pagi, Iya, pergi ke betul, sekolah. betul. Atau, Setuju. jadi hal ini cocok. Teman-teman pasti pernah rasakan pas pandemi kita pembelajarannya lewat daring. Iya. Jadi waktunya fleksibel, bahkan itu kami pernah sampai malam. Betul. Karena ya disesuaikan juga dengan waktu-waktu dari dosen. Iya. Ya, yang pertama tadi fleksibel, mudah diakses kapan saja. Kemudian fleksibel dari bisa diakses ya dalam hal waktu, tempat, Ya, karena kan bisa kapan saja, dari mana saja. Betul. dan juga kita bisa mengulang-ulangi materi Iya, yang betul, diberikan. betul. Ya. Selanjutnya apa lagi? Dari segi biaya juga, Segi biaya. dia kan itu dia efisiensi biaya, betul tidak? Kalau misalnya kita
mau ke, kalau misalnya nih mau belajar secara offline di Mandarin itu pasti kita akan jalan dulu, pasti akan ada perjalanan biaya transportasi, Naik angkot ya harus. nah itu pas dia makannya juga kalau di rumah kan kita bisa makan di rumah ya. Ya, betul. Betul, jadi itu bisa mengefisienkan biaya yang dikeluarkan nantinya. Oke, saya mau tambahkan sedikit juga. Iya. Salah satu contohnya itu meningkatkan keterampilan kita Betul. terkait teknologi. Iya. Biar bagaimanapun daring kan kita menggunakan platform online. Iya ya. Secara tidak langsung, secara langsung itu meningkatkan keterampilan kita menggunakan Zoom, Iya. Google Meet atau aplikasi yang pendukung Microsoft Office, Google Drive untuk melakukan tugas dan lain-lain. Iya betul, kayak waktu saya dulu kuliah tuh kayak banyak gitu kalau misalkan kita membelajarkan daring itu kita seperti kayak harus kita men-scanner, jadi otomatis kita harus cari caranya di internet, jadi itu bisa menambah skill. betul sangat menambah keterampilan kita sendiri toh. Iya. Terus Ada lagi yang mau ditambahkan untuk kelebihan pelajaran daring? oh ya, saya tambahkan sedikit ya. Kalau misalnya juga guru itu udah lebih mudah memantau aktivitas kita. Aktivitas yang dilakukan pada saat kita online, pada saat meeting di Google Meet kan bisa di satu-satu dilihat, bisa toh. Dan juga bisa melalui kayak di kita pada saat ini kan menggunakan LMS ya. Nah, LMS itu kan dosen-dosen itu bisa melihat apa-apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, berapa lama kita online, ya kan? Betul. Dan bisa juga seperti pada saat saya kuliah juga saya bisa merekam, jadi pada saat saya mengerti materinya saya bisa mendengarkan kembali materi yang telah dijelaskan oleh dosen saya pada saat itu. Iya, betul kan? Jadi itu masuk ke fleksibilitas Ya, kita. sama ya. Oke, sudah jelas sih kelebihan dari semua sudah tangkap apa konsepnya. Kemudian poin berikutnya yang harus kita diskusikan tentang pelajaran daring itu adalah bagaimana penerapannya untuk pelajaran daring, apa yang harus disiapkan. Ayo, mungkin dari saya apa? Ya, silakan. Mungkin yang pertama pastinya kita kan ini daring harus sangat-sangat mengenai teknologi kan? Iya. Iya kan? Di sana kan sangat-sangat penting itu namanya koneksi internet. Dalam penerapan itu kan perlu adanya koneksi internet yang stabil. Koneksi internet. Iya, yang sangat stabil tuh karena kalau misalnya tidak stabil, maka pembelajaran daring itu bisa saja terhambat pada saat kita Zoom mungkin. Dan juga perangkat yang kita gunakan harus ada seperti laptop mungkin atau smartphone atau handphone yang bisa kita gunakan, dan juga plafon untuk plafon yang digunakan, betul kan? Karena kayak classroom itu kan harus disiapkan dulu bagaimana terus Google Meet toh harus di dulu kelasnya jam berapa, waktu kapan gitu. Kalau yang lain mungkin kita mungkin yang harus dipersiapkan itu ya menambahkan dari Hana tentang setting kelasnya, karena pasti akan beda setting kelas dari platform kelas Google Classroom, terus Moodle, terus apalagi Edmodo, terus termasuk mungkin desain konten pembelajaran, aktivitas pembelajaran bagaimana. Setelah tadi memilih platformnya apa, aktivitasnya seperti apa, kegiatannya lagi dalam ya. Kemudian materi-materi yang ditampilkan pun harus pasti bervariatif. Ada mungkin hanya link, terus ada PPT, materi, PDF dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa kita akses. Ya dimana kalau di kita ketemu langsung atau di luar jaringan itu mungkin kita belum bisa langsung mengakses kuisis misal yang di-share dari dosen, karena dulu pengalaman kami ada namanya mata kuliah translation. Saat itu dosen setelah memberikan pengayaan, kita dikirimkan link kuisis dan kita bisa langsung akses, kita langsung mainkan itu kuisis untuk mendalami materi yang sudah disampaikan seperti itu. Dan pastinya kita mau bicara, silakan saya dulu ya. Pentingnya juga kesiapan gurunya. Kesiapan guru dan kesiapan siswanya. Kesiapan guru kan itu harus paling tidak dia harus menguasai teknologi. Bagaimana menjalankan misalnya email kan, untuk mengirim tugas kan biasa kita menggunakan email. Jadi harus pertama itu email. Terus mungkin bagaimana penggunaan Zoom meetingnya. Karena guru kan mau tidak mau harus masuk ke dalam Zoom meeting untuk melaksanakan pembelajaran, ya kan? Terus ada juga pembuatan materi yang seperti bilang pembuatan materi digital.
Dan yang pasti strategi yang penting itu, karena kalau misalnya dalam apalagi online kan biasanya itu guru kita maksudnya siswa-siswa itu akan mudah mengantuk, jadi perlu ada strategi yang interaktif lah gitu yang buat bisa mereka sibuk. iya, seperti berikan tugas lah sambil internet atau diskusi kelompok juga boleh, atau membuat kuis lah gitu, presentasi ya kayak gitu, supaya siswa itu tidak bosan pada saat kita menjelaskan materi kan. Iya. Mungkin kalau dari Ina? Jelas dari teman-teman semua terkait apa yang perlu dipersiapkan untuk pembelajaran hari ini. Baik, selanjutnya yang terakhir tentang penanggulangan pembelajaran daring. Iya. Terlebih dahulu, Yang pastinya masalah-masalah dalam pembelajaran daring itu satu, yang paling penting ini masalah Koneksi. jaringan atau koneksi internet, betul kan? Jadi gimana itu solusinya? Contoh kayak di kampung saya itu masih terbatas sekali akses jaringan internet, harus ke gunung atau harus ke pinggir laut. Jadi bagaimana? mungkin kalau dari saya mungkin bisa dilakukan kayak skema menggunakan skema interaksi asinkronus. Kan asinkronus ini tidak harus melakukan pembelajaran secara langsung, tapi bisa melalui platform di mana materi, video terus dikirim dulu melalui situs tugasnya melalui platform itu, kemudian siswa tinggal mengunduh materinya, tinggal ambil saja materinya di secara diunduh dulu supaya bisa digunakan secara offline, kan tidak harus menggunakan internet. Internet bisa digunakan hanya pada saat untuk mengunduh saja. Terus Kemudian masalah berikutnya terkait pembelajaran daring, mungkin kita keterbatasan cari solusi. Device, keterbatasan device, karena mungkin sebagian siswa ada yang punya, ada yang belum, ada yang support. kan? Tidak semua ini sudah punya ini. biasa kan harus main dulu gitu tuh. Ya, Jadi benar. bagaimana? Bahkan ada itu tetangga saya curhat di satu HP-nya itu adanya 3, berarti tiga HP satu HP. Iya, itu cukup membuat dia pusing. Jadi otomatis dia harus putar cara bagaimana untuk menyediakan device untuk masing-masing anaknya. Dan sebenarnya ini tidak ada dampak negatifnya, mungkin meminimalisir dampak negatifnya, karena lebih banyak ke dampak positif, karena mereka bisa mengakses pembelajaran tanpa harus bergiliran untuk pakai device tersebut. Misal si kakak duluan, si adik duluan, itu kan cukup repot, dimana apalagi nanti waktunya bersamaan, waktu pertemuannya Zoom meeting itu pasti begitu. Jadi ya pasti ini tidak lari-lari dari peran orang tua di rumah, bagaimana memanage mungkin ada lagi Ada lagi kira-kira teman-teman masalah tentang pembelajaran daring? Mungkin dari penggunaan internet. Biasanya penggunaan internet itu kuotanya konsumsi itu kan besar. Internetnya besar, jadi bagaimana? Cara mengatasinya ya itu kan sebelumnya kan pada saat kita COVID-19 pernah itu pemerintah sudah Memberikan kuota belajar. ya, itu seperti kuota belajar untuk mahasiswa dan pelajar. Itu salah satu solusi Iya, dari solusi. pemerintah. Dan mungkin juga kalau misalnya terjadi nanti di sekolah bisa hanya mengisi kayak siswa-siswa saja yang kurang mampu gitu, kalau tidak bisa dipenuhi semuanya gitu. Apa tidak diskriminasi datunya tidak? Saya rasa kan ini kak mengisinya yang kurang mampu. Kan kayak misalnya satu beasiswa kan ada siswa ini yang untuk kurang mampu, kita apa lagi namanya? Itulah pentingnya untuk kita mengenalkan karakteristik latar belakang ekonomi dari siswa. Itu betul. oh sama ini kurangnya interaksi sosial. Karena kurangnya interaksi sosial ini bisa menghambat perkembangan sosialnya di masyarakat, tentu seperti itu. Jadi lagi-lagi ini peran orang tua ada di sini. Misal dia sudah lihat anaknya mengakses dalam jaringan, berarti tugasnya dia adalah membawa anaknya ke lingkungan sosial agar bisa berinteraksi. Memang orang tua sangat berperan ya dalam proses pengajaran anaknya, tidak hanya Iya. dari sekolah, guru, orang tua juga sangat berperan. Itu nih penting juga
dengan sesuatu kayak orang tua itu saling Komunikasi. saling berbicara hubungan. Dan mungkin juga ini masalah juga saya dapat itu kan biasa kalau misalnya mereka belajar di rumah itu biasa ada gangguan kayak kita saudaranya ribut atau ayam pokok sering sekali jadi ribut ketika saya kadang pada saat proses pelajaran. Jadi salah satunya itu mungkin kita bisa kan kita cari tempat ini mungkin ya. Iya. Cari tempat-tempat yang tidak Tinggal dari kita settingnya bagaimana kan? Kita yang paling mengenal situasi di tempat kita. Betul. Ya mungkin selanjutnya di Sudah cukup. Terakhir kita lakukan refleksi yang tegaskan kembali apa yang sudah kita sepakati tentang pembelajaran daring ini. Yang pertama terkait apa pembelajaran daring. Saya bacakan hasil diskusi kita. Pertama, pembelajaran daring itu adalah sederhananya adalah proses pembelajaran yang dilakukan melalui platform online. Kemudian apa kelebihan pembelajaran daring? Yang pertama tadi fleksibilitas. Fleksibilitas ini dalam hal bisa diakses dari mana saja dan kapan saja tergantung waktu yang disepakati antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua itu akses ke sumber belajar yang luas dengan adanya teknologi. Kita bisa sumber informasinya itu luas sekali kan? Bisa kita akses Bersumber digital ya, bukan hanya dari buku-buku teks saja. Yang ketiga itu peningkatan keterampilan teknologi. Dengan adanya teknologi yang kita gunakan itu secara tidak langsung meningkatkan skill kita juga. Betul? Ada yang lagi? Sudah cukup? Mungkin secara ini ringkasnya saya sudah masuk semua. Iya, sudah masuk. Kemudian untuk penerapan pembelajaran daring tadi yang sudah kita diskusikan, pertama merencanakan kegiatan pembelajaran nanti bagaimana? Pertama tujuan pembelajarannya, kemudian aktivitas pembelajarannya seperti apa, desain konten pembelajarannya bagaimana, menggunakan metode apa, kemudian kesiapannya Asesmennya asesmennya seperti apa, kemudian mau pakai platform apa tadi ya, mau pakai berdasarkan apa. kebutuhan. Kemudian pentingnya untuk melatih pengguna. Kesiapan Guru dan siswa. Iya. Siapa tahu ada yang belum menguasai teknologi. Jadi pentingnya untuk pelatihan para pengguna, pelaku pembelajaran dari ini. Oke. Yang terakhir terkait solusi untuk masalah-masalah pembelajaran daring. Yang pertama yang saya rangkum yaitu masalah koneksi internet mungkin bisa diatasi dengan pengajar strategi yang bisa digunakan itu pengajar menyediakan sumber belajar secara online. Jadi tidak hanya memanfaatkan secara daring karena ada kendala di jaringan tadi bisa diunduh. Kemudian untuk keterbatasan perangkat itu dengan cara pembuatan jalur pembelajaran secara fleksibel. Jadi bisa satu HP bagaimana caranya biar bisa ini ke 3 anak semua kebutuhan pelajaran. Kemudian untuk masalah gangguan pembelajaran itu strateginya bisa menciptakan suasana pembelajaran dari yang menyenangkan. Bagaimana caranya juga setting di rumah, bantuan orang tua, kan? Kemudian terakhir konsumsi internet yang besar, itu bisa dengan salah satunya yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian subsidi kuota bagi siswa yang kurang mampu. Bagaimana itu refleksi hari ini hasil bagi pelajar atau mahasiswa pada saat COVID-19 dan yang bisa digunakan nanti kalau misalnya di sekolah bagi bagus juga ada kuota belajar itu ya betul. Oke, mungkin cukup. Alhamdulillah kita sudah punya pegangan masing-masing terkait pembelajaran daring ini. Tinggal bagaimana kita kembali ke kelompok asal masing-masing untuk membagikan informasi yang sudah kita peroleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kemarin kita sudah diskusi di kelompok ahli masing-masing kan. Sudah ada keputusan dari kelompok ahli. Nah sekarang kembali kita di kelompok asal kita bahas kembali. Sampaikan apa hasil diskusi di kelompok ahli masing-masing.
Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja mungkin kita mulai dari pertanyaan kelompok ahli yang pertama. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Jadi langsung saja. Jadi saya dari tema 1 membahas tentang pembelajaran daring. Jadi menurut diskusi yang pertama itu kita menentukan apa itu pembelajaran daring. Jadi menurut Syarifuddin 2020, pembelajaran daring itu bentuk pembelajaran yang mampu menjadikan siswa mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian ada dari Sofyan dan Abdul, pembelajaran daring adalah merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, melainkan menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar dilakukan walaupun dari jarak jauh. Ya, jadi dari kelompok ahli menyimpulkan bahwa pembelajaran daring atau online learning adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara virtual, di mana siswa dan guru tidak bertemu secara fisik di dalam satu ruangan, tetapi interaksi pembelajaran terjadi melalui platform digital seperti LMS, video konferensi, dan forum diskusi online dan webinar seperti itu. Kemudian kami juga membahas tentang kelebihan dari pembelajaran daring ini. Yang pertama itu tentunya fleksibel karena bisa diakses bisa diakses di mana saja dan kapanpun, ya seperti itu. Kemudian aksesibilitas, ya materi pembelajaran itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik, ya. Kemudian adanya jadi di pembelajaran dari ini guru dan juga peserta didik itu guru dan peserta didik mendapatkan pengalaman variasi metode pelajaran yang baru, misal penggunaan dari media pembelajaran seperti video, PPT, kemudian kuisis, kemudian juga dan online games yang bisa diakses di dalam pembelajaran daring itu. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran daring dan apa yang harus disiapkan. Ya, jadi karena berbicara pembelajaran daring otomatis di dalam jaringan. Jadi hal yang harus disiapkan itu otomatis yang pertama adalah device yang mendukung. Ya, di sini digarisbawahi device yang mendukung karena kalau bukan device yang ada device tapi tidak mendukung jaringan, pasti otomatis tidak bisa digunakan belajar. Kemudian terkoneksi dengan jaringan yang stabil, ya seperti itu. Kemudian tentu materi yang bervariatif tadi, guru diberikan tantangan untuk bisa mendesain pembelajaran yang lebih bervariatif dalam pembelajaran daring ini. Kemudian yang perlu dipersiapkan selanjutnya adalah adanya ice breaking bisa melalui kuisis untuk bisa mengetahui pemahamannya mereka, kemudian juga sibukkan mereka dengan ikut aktif di dalam kelas, misal adanya presentasi, ya seperti itu. Kemudian kita melanjut di poin selanjutnya, bagaimana pendidik menanggulangi pembelajaran daring. Ya, yang pertama kita ketahui bersama bahwa peserta didik ini memiliki background yang berbeda-beda, tentunya berbeda dari kelas ekonomi mungkin, berbeda background dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kita guru bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa. Kita bisa mensosialisasikan kepada orang tua bahwa zaman sekarang ini kita pasti setiap detik pasti bersinggungan dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu maka harapannya anaknya atau peserta didik bisa difasilitasi dengan adanya device untuk mengakses pembelajaran online. Ya, lebih ke sosialisasi manfaat dari pembelajaran online itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan di awal. Seperti itu. Mungkin cukup dari tema 1, saya kembalikan. Oke, itu penjelasan tentang pembelajaran daring sudah jelas, saya sudah dijelaskan apa itu pembelajaran daring, itu pembelajaran online, kelebihan
dari pembelajaran daring bagaimana. Saya pikir sudah jelas dari pemaparan dari saudari Intan terkait pembelajaran daring. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu pembelajaran bauran. Mungkin kelompok ahli yang sudah. Baik, saya merupakan kelompok ahli dari tema 2 yang membahas tentang pembelajaran bauran. Jadi, pembelajaran bauran itu adalah penggabungan dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar secara tatap muka atau face to face dan pembelajaran daring atau dalam jaringan. Kemudian dalam pembelajarannya ini tentu memanfaatkan teknologi dengan akses jaringan internet. Kemudian pembelajarannya juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran tatap muka dan tujuan pembelajaran daring itu harus disesuaikan. Kemudian kuncinya dari apa itu pembelajaran bauran, yaitu pemanfaatan teknologi. Kemudian penggabungan atau blended learning dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau apa yang akan dicapai oleh siswa setelah belajar. Kemudian yang kedua itu kelebihan dari blended learning. Nah, untuk kelebihannya sendiri, karena ini penggabungan antara pembelajaran daring dan tatap muka, berarti siswa itu dapat belajar secara mandiri juga selain belajar di sekolah. Kemudian juga akan muncul di situ peran orang tua dan kemudian untuk dari segi materi pembelajaran, tentu dari segi materi pembelajaran itu ada materi-materi yang perlu praktikum untuk pemahaman konsep lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dilakukan dengan pembelajaran daring, tentu itu tidak akan efektif. Maka dilakukanlah pembelajaran tatap muka untuk praktikum itu sendiri. Kemudian yang kedua itu melatih skill siswa maupun orang tua, kemudian pendidik juga. Karena sesuai perkembangan zaman, IT juga berkembang, jadi skill kita juga harus berkembang. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana penerapan dari blended learning itu. Apa yang perlu disiapkan kita sebagai seorang pendidik. Nah, menurut kelompok ahli tema 2, tentu perlu sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran seperti alat elektronik, komputer, laptop atau HP, kemudian akses internet yang baik. Karena walaupun juga tersedia alat elektronik, kalau misal tidak ada akses juga tidak akan bisa. Kemudian kita harus membedakan modul ajar antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Karena tidak selamanya kita belajar secara daring, pasti ada tatap mukanya, berarti kita harus memisahkan modul ajarnya. Kemudian yang ketiga itu alokasi waktu. Alokasi waktu pembelajaran daring, kemudian alokasi waktu untuk pembelajaran tatap muka. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar mengalokasikan waktu untuk keduanya. Apakah 50% pembelajaran daring atau 50% pembelajaran tatap muka. Itu fleksibel sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai siswa dalam belajar. Kemudian yang keempat, bagaimana pendidik menanggulangi masalah dalam blended learning ini. Nah, seperti yang kita tahu bahwa blended learning ini kan di dalamnya itu terdapat pemanfaatan teknologi. Nah, jadi yang kami simpulkan itu ada 3. Yang pertama itu bisa kita mulai dengan menggunakan platform belajar yang sudah biasa digunakan oleh siswa. Hal ini akan efisien untuk alokasi waktunya itu untuk penyampaian materi saja tanpa adanya pembelajaran terkait aplikasi yang akan digunakan. Kemudian yang kedua itu dapat dilakukan dengan peningkatan skill melalui webinar atau kursus-kursus supaya menunjang kita sebagai guru dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran siswa lebih bermakna di kelas. Kemudian yang ketiga mungkin dari pihak sekolah tentunya pemanfaatan dana dengan baik untuk memfasilitasi kegiatan belajar secara daring. Nah, baik, itu saja dari kelompok ahli tema 2. Saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih penjelasan dari Tima terkait pembelajaran bauran atau blended learning, penggabungan antara pembelajaran secara daring dan tatap muka, face to face. Terima kasih penjelasannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan nomor 3, yaitu pembelajaran skema interaksi psikologis. Saya persilahkan. Baik, terima kasih.
Langsung saja pada tema yang ketiga, yaitu pembelajaran skema interaksi sinkronus. Kemarin kami telah berdiskusi, saling bertukar pikiran dengan anggota kelompok sesama kelompok inti, di mana yang kami bahas yaitu apa itu pembelajaran sinkronus. Jadi pembelajaran sinkronus yang kami dapatkan adalah pembelajaran yang dilakukan melalui platform internet, tetapi dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Artinya ada guru dan ada siswa di waktu yang bersama, sehingga adanya interaksi langsung antara guru dan siswa. Kemudian kami juga membahas tentang apa kelebihan dari pembelajaran sinkronus. Kelebihan dari pembelajaran sinkronus ini kami bedakan lagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu pembelajaran di kelas online ini berlangsung seperti di kelas seperti pembelajaran tatap muka, karena di mana di dalam pembelajaran online ini di situ ada guru, ada siswa. Ketika siswa tidak memahami pembelajaran, maka siswa langsung dapat bertanya kepada guru dan guru langsung bisa memberikan respon terhadap pertanyaan siswa tersebut. Adanya interaksi tersebut tidak jauh beda dengan pembelajaran di kelas di mana ada guru dan ada siswa dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kami membahas tentang bagaimana penerapan pembelajaran sinkronus dan apa yang perlu disiapkan. Jadi penerapan pembelajaran sinkronus ini dia hanya menekankan kedua hal. Pertama itu platform internet, kedua dalam waktu yang bersamaan. Ketika ada platform internet yang digunakan, maka mereka menentukan waktu yang bersama. Tidak terjadinya pembelajaran apabila salah satunya tidak ada, misalnya koneksi internet tidak ada atau gurunya tidak bertemu langsung dengan muridnya, sehingga pembelajaran sinkronus ini memerlukan dua tersebut, yaitu internet dan guru dan siswa dalam waktu yang bersamaan. Kemudian apa yang perlu disiapkan dalam pembelajaran internet? Otomatis yang disiapkan adalah sarana dan prasarana. Sarananya seperti laptop, handphone, alat elektronik yang dapat terhubung dengan internet. Kemudian adanya jaringan yang stabil. Kemudian dalam pembelajaran tersebut adanya waktu yang ditentukan, waktu yang bersama-sama yang disepakati antara guru dan siswa. Kemudian adanya materi yang akan dipelajari dalam pembelajaran sinkronus ini. Kemudian kami juga membahas bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus ini menekankan pada pembelajaran menggunakan internet. Jadi permasalahan yang ada dalam pembelajaran sinkronus itu tidak lepas dari adanya koneksi internet. Koneksi internet seperti yang pernah kita lakukan pada perkuliahan kita sebelumnya, bahwa dalam pembelajaran skema interaksi sinkronus ini, ketika kita tidak mempunyai koneksi internet yang stabil, maka kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan dosen kita, apa yang disampaikan teman kita, sehingga itu mempersulit kita dalam pembelajaran di kelas. Nah, dengan adanya permasalahan ini, maka guru seharusnya yang dia lakukan adalah pertama memberi informasi mengenai waktu yang ditentukan dalam pembelajaran, sehingga mengingatkan kembali bahwa apabila siswa tersebut memiliki kendala dalam koneksi internet sebelum pembelajaran dimulai, maka siswa tersebut sudah berada di wilayah yang bagus koneksi internetnya, sehingga tidak jadi lagi permasalahan. Kemudian permasalahan kedua adalah adanya dalam pembelajaran itu ternyata tidak semua orang punya gadget atau sarana yang untuk menghubungkan internet. Tapi bagaimanapun apabila pembelajaran melalui internet, maka dia membutuhkan alat yang dibutuhkan seperti handphone. Nah, apabila siswa tidak punya handphone, maka seorang guru seharusnya memberi pemahaman untuk memakai handphone dari kakak, saudara, atau orang tuanya. Memberi pemahaman bahwa pembelajaran sekarang sudah dilakukan secara daring, sehingga pembelajaran tersebut tidak membatasi siswa untuk terus menambah pengetahuannya karena alasan dari sarana. Nah, itu saja dari kelompok. Oke, terima kasih. Jadi, terkait dengan pembelajaran sinkronus, pembelajaran secara daring, secara daring dalam satu waktu, dia waktu. Bersama harus ada guru dan siswa. Jadi kayak Google Meet begitu. Iya, harus tidak bisa lebih interaksi secara langsung, iya, secara belajar daring. Oke. Kita mengenai pembelajaran sinkronus. Nah, berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Ya. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator.
Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi untuk tema yang keempat, yaitu pembelajaran skema interaksi asinkronus. Poin yang pertama itu, apa itu pembelajaran asinkronus? Nah, pembelajaran asinkronus atau asynchronous learning ini adalah metode pembelajaran di mana peserta didik, pengajar itu tidak perlu berinteraksi secara langsung dan pada waktu yang bersamaan. Jadi kebalikan dari pembelajaran sinkronus tadi, waktunya itu tidak bersamaan. Nah, dalam model ini, pembelajaran ini kegiatannya itu dapat diakses sesuai fleksibel gitu, menyesuaikan dari waktu murid tersebut, seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, apa sih kelebihan dari pembelajaran asinkronus ini? Hasil diskusi kami kemarin itu, kami menarik kesimpulan ada beberapa kelebihan dari pembelajaran asinkronus. Yang pertama itu fleksibilitas. Peserta didik itu bisa menyesuaikan waktu belajar dengan sesuai dengan waktu luang mereka, seperti itu. Jadi mereka bisa mereka bisa masuk di platform tersebut sesuai dengan waktu yang mereka tentukan masing-masing. Kemudian yang kedua itu akses ke materi. Materinya itu mereka bisa akses berulang kali. Tidak seperti di kelas, mereka bisa akses materinya itu berulang kali di platform yang telah pengajar sediakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada waktu. Waktu itu siswa lebih memiliki waktu yang lebih lama atau fleksibel dalam memahami materi yang diberikan oleh pengajar. Dan yang terakhir itu tentu saja pengembangan keterampilan, karena di pembelajaran asinkronus ini siswa itu menggunakan platform di mana mereka di situ juga bisa belajar menggunakan platform yang disediakan oleh pengajar, seperti itu. Untuk tema yang ketiga, poin yang ketiga, bagaimana penerapan pembelajaran asinkronus, apa yang perlu disiapkan oleh pengajar. Untuk hasil diskusi kami itu, yang pertama tentu saja membuat jadwal pembelajaran, kemudian menyiapkan materi pembelajaran, selanjutnya menyiapkan platform pembelajaran seperti LMS, Google Classroom ataupun alat e-learning lainnya. Dan yang terakhir itu tidak lupa membuat forum diskusi di dalam platform tersebut agar peserta didik dapat bertanya, berdiskusi, berinteraksi dengan sang peserta didik ataupun dengan pengajar. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir itu bagaimana pendidik menanggulangi permasalahan pembelajaran asinkronus. Untuk meminimalisir permasalahan dalam pembelajaran asinkronus ini, hasil diskusi kami itu kami tarik ada 4 poin. Yang pertama itu perlunya ada komunikasi yang konsisten, sehingga pembelajaran asinkronus ini walaupun tidak memerlukan waktu tatap muka, pendidik dan peserta didik itu tetap memiliki komunikasi yang baik walaupun tidak bertemu atau tatap muka secara langsung atau face to face. Kemudian pendidik harus memfasilitasi ruang diskusi dan kolaborasi untuk peserta didik, sesama peserta didik dan juga dengan pengajar, seperti itu. Kemudian dan yang terakhir itu pendidik harus menetapkan tenggat waktu. Walaupun pembelajarannya itu tidak face to face atau secara langsung, pendidik itu harus menetapkan tenggat waktu agar siswanya itu atau peserta didiknya itu menjadi lebih disiplin untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di platform tersebut. Ya, dari tema 4 saya rasa sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sudah sudah menjelaskan tema 4 yang begitu jelas ya terkait dengan pembelajaran asinkronis. Nah, oke, langsung saja kita pindah ke pertanyaan terakhir terkait pembelajaran skema kombinasi sinkronus dan asinkronus ini, penggabungan ya, kombinasi. Nah, betul itu kelompok saya berjumlah 2 orang. Nah, mungkin saya serahkan dulu kepada Rahma untuk menjelaskan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara D5 sama Dila, di situ kan dia sudah menjelaskan tentang pembelajaran sinkronus dan asinkronus, di mana pembelajaran sinkronus itu adalah tatap muka secara langsung melalui daring, dan asinkronus itu tanpa tatap muka. Nah, di sini kita yang akan kita hasil dari diskusi kami terkait dengan kombinasi asinkronus dan sinkronus. Jadi pembelajaran kombinasi asinkronus dan
sinkronus dan asinkronus itu adalah gabungan pembelajaran sinkronus dan asinkronus yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran sinkronus dan asinkronus dengan kelebihannya masing-masing. Jadi kekurangan di sinkronus akan ditutupi dari kelebihan asinkronus itu sendiri. Dan yang bagian kedua, kelebihan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus. Di sini kita membagi dua, yaitu pertama dalam pembelajaran daring. Di dalam pembelajaran daring, di situ lebih fleksibel waktu dan tempat karena bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Terus di kearsipan tugas mungkin lebih aman dalam artian tidak tercecer dan hilang. Selain itu, siswa juga dapat mengakses sumber belajar dan dapat mendorong siswa dan guru untuk lebih mempelajari dan mengetahui terkait teknologi. Yang berikutnya, kelebihan pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus dalam pembelajaran bauran. Di situ ada kelebihannya, yaitu hampir sama dengan kelebihan di pembelajaran daring, kayak dimana kearsipan tugas siswa lebih aman, akses sumber belajar lebih mudah, dan dapat mereview kembali penjelasan guru dengan memanfaatkan teknologi. Namun di dalam pembelajaran bauran itu sendiri kan ada terjadi interaksi secara langsung, ada tatap muka untuk pengembangan. Yang terakhir, dapat memenuhi gaya belajar siswa yang cenderung menyukai penjelasan guru yang dilakukan secara langsung, misalnya pada saat praktek. Itu saja, mungkin ada tambahan dari Pak Hendra. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi mungkin terkait kelebihan itu sudah dijelaskan ya beberapa. Karena kelebihannya itu penggabungan dari sinkronus dan asinkronus itu sendiri. Jadi terkait kelebihannya. Nah, langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana pembelajaran kombinasi dan apa yang perlu disiapkan. Nah, terkait pembelajaran kombinasi, bagaimana penerapannya, langsung saya kasih contoh. Dulu kan terkait pandemi COVID. Nah, di sana pembelajaran itu melalui daring. Nah, siswa melalui Google Meet bertemunya. Nah, itu asinkronus. Sementara tugasnya mereka dikumpul. Jadi hampir sama juga pembelajaran kayak kuliah jarak jauh begitu. Mereka menggunakan kombinasi sinkronus dan asinkronus, yang dimana penugasannya itu melalui LMS, untuk pembelajarannya itu melalui Google Meet. Nah, itu salah satu penerapannya, kombinasi sinkronus dan asinkronus. Nah, apa yang perlu disiapkan? Nah, tentu saja dalam penerapan terus ada hal yang harus kita siapkan. Yang pertama itu kurikulum yang menunjang. Jadi kita harus melihat bahwa pembelajaran ini harus bisa mengembangkan potensi dari siswa itu sendiri. Yang sampai kita menggunakan kombinasi ini, tetapi kita mengesampingkan kebutuhan siswa. Nah, jadi itu perlunya kurikulum yang memadai, karena kan baru juga diterapkan, jangan beda dengan kurikulum sebelumnya yang menggunakan secara tatap muka langsung gitu. Jadi itu yang kedua, platform. Nah, tentu saja melalui internet ya, yang harus disiapkan platformnya. Apakah Google Meet kah atau LMS kah, pokoknya dalam persiapannya itu harus matang supaya tidak ada kendala dalam proses penerapannya begitu. Lanjut lagi, perangkat evaluasi kan agak berbeda ya dengan kita ajar siswa secara langsung dan melalui daring. Jadi harus evaluasinya itu begitu lengkap. Harus betul-betul kita evaluasi siswa itu bagaimana melalui daring itu kita bisa nilai siswa. Ya. Terus yang kedua, dukungan bantuan berupa feedback dan diskusi tanya jawab. Nah, walaupun mungkin seperti asinkronus diskusinya lewat kolom komentar, ya akan tetapi harus kita bisa bangun juga diskusi atau feedback dari guru juga bisa disampaikan di situ. Ya, langsung saja pertanyaan 4, bagaimana menanggulangi masalah? Ya, menanggulangi permasalahan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang pertama itu tentu saja
kita harus mulai dari gurunya juga. Bagaimana guru harus lebih tidak gagap teknologi atau tidak gaptek. Jadi bisa dilakukan pelatihan terlebih dahulu agar guru dan siswa, bukan cuma guru dan siswanya juga. Jadi kedua aspek ini harus betul-betul siap melakukan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Yang selanjutnya itu masalah waktu yang tadi sudah jelaskan sama teman-teman terkait sinkronus dan asinkronus. Jadi waktu itu harus mereka tentukan dulu apakah waktu yang tepat supaya semua siswa itu bisa mengaksesnya. Terus yang ketiga masalah motivasi belajar. Nah, ini motivasi belajar tentu saja berbeda antara ketika kita mengajar langsung dan mengajar secara daring. Dan tentu saja motivasi siswa itu kalau langsung kan bisa kita atur, ya, bagaimana kita bisa memotivasi siswa supaya lebih lagi giat dalam belajar. Berbeda dengan melalui tadi kombinasi sinkronus dan asinkronus. Jadi guru itu harus lebih belajar lagi bagaimana bisa membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya itu masalah tugas. Nah, ini tentu saja masalah yang harus kita garis bawahi, di mana pelajaran sinkronus dan asinkronus itu tentu saja tidak diawasi langsung oleh guru. Ya, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa betul-betul tugas ini dikerjakan oleh siswa itu sendiri. Nah, itu mungkin jadi kita guru harus bisa mengecek apakah betul-betul siswa ini yang mengerjakan atau orang lain, begitu. Jadi mungkin itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai kombinasi sinkronus dan asinkronus. Nah, saya pikir juga tadi penjelasan dari pertanyaan 1 sampai 5 begitu jelas. Ada tambahan dari teman-teman? Sudah cukup? Sudah jelas penjelasannya? Sudah jelas. Oh, sudah jelas sekali ya. Mungkin kita tutup saja ya diskusi kita di kelompok asal ini terkait dengan hasil diskusi sebelumnya dari kelompok ahli. Mungkin saya akhiri diskusi kita ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam